yang gabung Agus, Ambas, Burhan, Fadil, Rahmat Fuadi, Rusli. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mari ya. Masih banyak yang belum bisa masuk tadi. Oh iya, saya cobain. Admin. Yang di Google Classroom sudah absen semua toh? Sini baru 15. Fadil, Irsyad, Ambas, Hartini, Burhan, Rusli, Rahmat Miradayat, Hijir, Agus, Ade, Anissa, Iwanafillah, Rahmat Fuadi, Ahmad Daniel, Amar. Yang tidak ada siapa ini? Wandi. Kurang 2. Wandi dengan ada Nisa, ada Iwanafillah, Irsyad, ada Ahmad Daniel, ada Amar, ada Iwanafillah, Fadil ada. Oke, sambil menunggu yang lainnya karena waktu Zoom hanya 40 menit. Ini kenapa jadi manual ya? Amar, Fadil, Hijir. Oke, jadi Google Class di Zoom itu ini Agus baru masuk, Irsyad baru masuk, Ambas, Agus, Amar Rizal, Amar, Hijir, Burhan, Fadil, Hartini, Irsyad, Rahmat Fuadi, Rusli. Oke. 12-11 orang. Ini Wan sama siapa Tracy ini? Oke, nanti saya cek absennya. Ya, kita mulai saja ya. Di materi kita pagi ini itu adalah basic chopper. Nanti kalau selesai ini saya bahas, kalau ada mau tanyakan silakan. Kan tadi harusnya sudah buat pertanyaannya. Jadi basic chopper ini dia merupakan suatu rangkaian untuk memangkas. Jadi chopper artinya pemangkas, merupakan satu rangkaian yang digunakan untuk mengubah sumber DC tetap jadi fix menjadi sumber DC dikendalikan untuk dapat diatur atau sumber DC variabel. Komponen yang digunakan bisa SCR, bisa transistor, bisa MOSFET. Fungsinya dia sebagai saklar ya. Ketika saklarnya bisa diatur, maka dia fungsinya sebagai saklar dan juga berfungsi sebagai controller atau pengatur. Nah, dari prosesnya ini ada 3 jenis. Ada yang penurun tegangan, chopper penurun tegangan atau step down atau biasa disebut dengan buck ya. Kemudian buck converter, biasa disebut dengan buck converter. Kemudian ada chopper penaik tegangan atau step up, biasa juga disebut dengan boost converter. Dan ada gabungan dua-duanya, chopper penaik dan penurun tegangan atau step up down converter atau biasa disebut dengan buck boost converter. Jadi kalau kita cari di internet, kalau istilah step down step up tidak ketemu, gunakan istilah buck dan boost converter. Oke, kemudian ya, jadi gambar rangkaian sederhananya seperti ini. Jadi diibaratkan ada sumber, kemudian ada beban ya. Nah, ini dia untuk menurunkan tegangan, maka dipasang saklar di sini, saklar S. Supaya tegangannya turun di keluaran. Ini saklar S-nya kalau dia ditutup terus, maka tegangan sumber sama dengan tegangan keluaran. Tapi kalau dia dibuka tutup, maka tegangan di keluaran akan turun. Ya, jadi maksimalnya dia sama dengan tegangan sumber. Kalau dia dipasang terus, on terus, maka tegangan di keluaran sama dengan di sumber. Tapi kalau dia buka tutup, maka dia akan
turun tegangannya di sini ya. Jadi di sini penjelasannya, jika saklar S di on kan sampai dengan dt, ini dt, maka tegangan masukan Vs akan dipindahkan ke beban menjadi V0. Jadi tegangan dari Vs akan pindah ke beban menjadi V0. Selanjutnya, jika saklar S di off kan sampai dengan T, jadi saklar ini di off kan sampai dengan T ini, maka tegangan pada beban akan menjadi 0. Jadi ketika dia dibuka, tegangan bebannya menjadi 0 ya. Seperti ini gambarannya. Jadi tegangan beban itu V out ini itu sama dengan Vs, nilainya Vs. Jadi kalau dia di di close saklarnya, maka tegangan V out ini sama dengan Vs. Ketika dia dibuka, di open, maka tegangannya sama dengan 0. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tegangan luaran ditentukan oleh proses on dan off saklar S. Jadi besar tegangan V0-nya ini tergantung seberapa banyak on off-nya ini. Nah, rasio antara waktu saklar off terhadap jumlah waktu saklar on dan off disebut dengan siklus kerja atau duty cycle. Nah, proses on off-nya ini disebut dengan duty cycle, atau biasa simbolkan dengan A atau alpha atau D. Ada juga buku menyimbolkan dengan K. Jadi T on dibagi dengan T on tambah T off, atau sama dengan T. T ini periode. Ya, seperti itu sama dengan frekuensi, jadi biasa dituliskan F T on atau T on per T, atau biasa simbolkan dengan D. D duty cycle. Ya. Nah, kalau saya coba buat simulasinya di Proteus, cancel file. Yes. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi ada sumber, ada saklar, kemudian ada beban. Ya, jadi ada sumber, ada saklar, ada beban. Jadi kalau misalkan kita running, nah kalau saklarnya kita close, dia akan bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita close lama, kalau kita tutup saya terus, dia akan naik. Jadi tegangan dari sini pindah ke R ya. Nah, kalau kita buka tutup, nah ini yang menurunkan tegangannya. Proses buka tutup dari saklarnya. Ya. Oke, kemudian kalau kita kembali, ya, berikutnya. Nah, untuk pengaturan kembali tadi. Jadi untuk di sini untuk mengatur S-nya itu ada dua cara. Satu, operasi frekuensi konstan, yang kedua operasi frekuensi variabel. Operasi frekuensi konstannya ini dilakukan dengan cara menjaga frekuensi selalu konstan, dan yang diatur adalah T-on-nya. Jadi yang digeser-geser itu T-on-nya. Pengaturan T-on ini lazim disebut dengan modulasi lebar pulsa, atau biasa disebut dengan pulse width modulation. Nah, yang kedua operasi frekuensi variabel. Ini T-on-nya tetap, tapi frekuensinya yang berubah-berubah. Frekuensinya yang dirubah. Ya. Jadi operasi frekuensi variabel dilakukan dengan mengatur waktu T-on dan menjaga frekuensi T-on-nya selalu konstan ya, bukan frekuensinya konstan. Jadi T-on-nya selalu konstan. Pengaturan ini biasa disebut dengan modulasi frekuensi atau frekuensi modulasi. Ini ada yang salah ketik. Jadi yang di atas itu frekuensinya konstan, T-on-nya dirubah. Yang di bawah ini waktu T-on-nya konstan, frekuensinya yang berubah. Frekuensinya yang dirubah-rubah.
Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini kembali ke yang tadi. Jadi sama dengan ini ya. Sama dengan ini, jadi ada saklar, ini ada beban ya. Ada saklar, ada beban. Nah, oke. Kemudian untuk menghitung bebannya itu digunakan formula ini. Tegangan masukkan dikali dengan decisalnya, berapa persen untuk alfanya ya, berapa persen dia. Saya coba buka di Proteus, ada enggak tadi. Nah, ini gambarnya kalau dia menggunakan, ini saya ganti transistor ya, jadi ada dioda, ada induktor, dan ada R ya. Jadi secara teori tegangan itu akan mengikuti saklar ya, mengikuti PWM-nya di sini. Kemudian arusnya seperti ini. Ya. Jadi apa maksudnya arusnya ini? Karena ada pengaruh beban L di sini. Jadi dia tidak mengikuti kotak ini. Ya. Kalau kotaknya induktornya kita kasih hilang, maka arusnya juga mengikuti kotak dari tegangan. Kita coba simulasikan. Ini frekuensinya terlalu tinggi ya. Jadi ini kotak PWM-nya, ini kotak outputnya, tegangan outputnya. Oke, frekuensinya kurang aja, 10 Hz. PWM-nya tadi 25, saya ganti coba 60. Full switch-nya ya. Jadi TO-nya 60. Nah, dia lebih lebar. Satu sekecil dulu. Jadi TO-nya lebih panjang daripada TOF-nya. Ya. Nah, ini PWM-nya sehingga di outputnya ikut kotaknya. Ya. Kalau kita buat simulasi grafik seperti ini, nah tegangannya seperti ini. Ini kita kecilkan. Ya. Nah, ini tegangannya diukur di sini ya. Sekarang harus di R-nya kita simulasikan. Dia naik malah. Ya. Ini kita kasih kecil. Coba 1 mili saja. Nah, begini. Nah, kenapa ini berbeda? Ya. Nah, di sini dia turun, tapi belum habis naik lagi. Turun, belum habis naik lagi, turun, belum habis naik lagi. Akhirnya dia naik terus. Ya, untuk. Oke, kemudian nah itu secara teorinya begini ya untuk menghitungnya. Memang kita harus menghitung baik-baik nilai L-nya kalau kita membuat rincian sebenarnya ya. Loaded lagi. Oke, jadi kita lanjut ya. Mohon maaf tadi laptopnya tiba-tiba lowbat. Oke, kita lanjutkan materinya tentang chopper penurun tegangan atau step down, itu biasa disebut buck converter. Ya. Jadi gambar sederhananya seperti ini. Di sini ada komponen switching, ada dioda, ada induktor, ada loadnya. Nah, tegangan yang diperoleh itu dia kotak mengikuti bentuk sinyal dari sini, tapi harusnya dia enggak kotak karena ada pengaruh induktor di sini. Oke, kita lihat teorinya di sini. Ini buck converter ya.
ada switching, dioda, kemudian ada induktor. Ini dia sebut sebagai output with flywheel, ya, komponen ini. Kenapa disebut flywheel? Ya, karena dia akan membuatnya berguling seperti ini, seperti roda. Kalau tidak ada rangkaian ini, kalau dia langsung dari transistor langsung ke beban R, maka keluaran seperti ini. Kotak mengikuti bentuk kotak dari sinyal masuk ke transistornya. Nah, dengan tambahan induktor itu dia akan seperti ini. Nah, ini prinsip kerjanya. Jadi ketika ininya on, transistor sini on atau saklar sini on, maka harus akan mengalir melalui induktor. Diodanya dia terblokir atau reverse bias, jadi dia tidak aktif. Jadi melalui induktor, ini ada kapasitor dia charging untuk menyimpan beban dan sebagian masuk ke bebannya. Nah, ketika dia off, akhirnya transistornya off, maka sisa arus dari induktor dan kapasitor akan mengalir melalui beban, ya, dan melalui dioda. Gambarannya seperti ini. Kita coba lihat videonya. Ya, jadi ketika ini on, ketika dia off harusnya hanya berputar sini. Ketika on dia mengisi induktor dan kapasitor. Ketika dia off, tegangan dari induktor kapasitor keluar, ya. Sehingga itu selalu lebih kecil dari sumber dan variabelnya dia jadi kecil, ya. Nah, untuk menghitung berapa tegangan keluarannya sama semua, ya. Tegangan keluaran itu sama dengan V in. Ini T on per T itu sama dengan data cycle. Jadi kalau kita lihat di sini, nah, T on per T itu sama dengan data cycle. Nah, ini tegangan keluarannya itu dihitung sama dengan tegangan input dikali dengan data cycle-nya. Berapa persen dia on, berapa persen dia on, itu yang cara menghitungnya. Ini kita coba lihat video yang lebih. Ini bak, ya, bak. Jadi kalau bak itu switchnya di sini. Nah, sama tadi, ketika on naik, off turun. Ini batas ripple-nya, ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah, ya, penaik tegangan. Penaik tegangan, saklarnya pindah di sini. Jadi saklarnya paralel dengan beban. Kalau tadi penurun tegangan, saklarnya seri dengan beban. Nah, sekarang kalau dia penaik tegangan, saklarnya paralel dengan beban. Ini penurun tegangan, ini ya, searah lagi. Nah, sekarang dia paralel dengan beban, ya. Nah, prinsip kerjanya jika choppernya di on kan, induktor L akan terhubung dengan tegangan sumber dan induktor menyimpan energi selama periode on. Jadi ketika ini kita on kan, harusnya mengalir di sini. Karena harusnya mengalir sini, otomatis ini akan menyimpan energi. Nah, sebenarnya jika chopper di off kan, induktor akan mengalirkan arus dari ke dioda dan ke beban. Jadi ketika ini off, ya, ketika tadi on dia berputarnya di sini. Lebih banyak ke sini daripada ke beban. Nah, ketika ini off,
maka induktor ini akan mengalirkan arus ke dioda. Karena ini terbuka, jadi semuanya lurus ke dioda. Serta terjadi tegangan EMF pada induktor. Jadi tegangan yang tersimpan tadi di sini, karena terhubung seri dengan sumber, maka tegangan yang masuk ke dioda itu adalah tegangan dari sumber ditambah dengan tegangan dari induktornya, sehingga dia bisa menaikkan lebih besar, tegangan output ini bisa lebih besar daripada tegangan input ya, karena tegangan yang keluar itu adalah tegangan dari input, tegangan input ditambah dengan tegangan di induktor ya. Ini VL itu sama dengan LDI per dt, nilai induktansinya dengan perubahan nilai arus. Oke. Nah, jika energi yang disimpan pada saat T-on sama dengan WI sama dengan energi dilepaskan pada saat T-off sama dengan W0, maka tegangan keluaran pada beban I0 itu dapat ditentukan dengan menghitung seperti ini. 1/1 kurang ini dead cycle kali EDC ya. EDC itu inputnya. Atau sama dengan EDC dibagi 1 dikurang dead cycle. 1 kurang dead cycle. Itu cara menghitung tegangan keluarannya. Itu dengan catatan ketika T-on tersimpan sebanyak daya ini, ketika energi dilepaskan sama dengan W0, daya keluar seperti ini. Nah, kita coba lihat simulasinya. Ini tadi yang T bak ya, sekarang yang bus. Ini ada di sini 32 bus. Ya, bus konverter. Oke. Nah, ini saklarnya paralel, posisi paralel dengan ya, kemudian saya ada dioda di sini. Nah, pada saat dia on ya, pada saat saklar ini on, maka arusnya mengalir ke sini. Dengan demikian, induktor di sini menyimpan energi. Nah, ketika dia di saklarnya off ya, di sini tidak ada jalur, maka arus akan mengalir melalui dioda, melalui kapasitor dan beban. Sehingga tegangan yang masuk ke keluaran di sini itu sama dengan VI, tegangan input sini, ditambah dengan VL, tegangan di sini. Tegangan tersimpan tadi waktu saklarnya on. Ya. Nah, ketika diaktifkan lagi, karena ini dia lebih memiliki ini. Oh ya, ini ada pengaruh kapasitornya. Karena kapasitornya dia buat ini jadi reverse. Jadi D-nya off. Ya. D-nya off. Arus yang mengalir di beban itu adalah arus dari C. Pada saat ini on kembali. Nah, ini pada saat ini on, induktornya mengisi kembali. Nah, pada saat off kembali ke yang tadi. Pada saat off, maka tegangan yang masuk ke beban itu adalah tegangan N per L. Nah, ini videonya kita lihat. Nah, ini videonya kita lihat. Misalkan pada saat ini off, ya pada saat ini on, seperti ini ada arus kapasitor mengalir ke beban. Pada saat ini off, ini mengisi kapasitor. Ya, sekarang dia on, jadi vertikalnya di sini. Ya. Jadi bentuk outputnya tidak lagi kotak seperti ini, karena selalu ada.
integral charge of the MOSFET. Back NF charge C. V outnya sama dengan VC atau VL tambah VS. VL tambah VS. Oke. Ini kalau yang di sini ini bahas ini bus. Sama ya. Ini ada naik, turun, naik lagi, turun. Ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kurang lebih seperti itu prinsip kerja dari boost converter dan buck converter. Nah, teritori bisa kita hitung tegangan tolerannya itu adalah tegangan input dibagi dengan 1 dikurangi duty cycle. Sini juga ada hitungannya. Outnya sama dengan mana formulanya? Tidak muncul semua. Sama ya, tidak muncul formulanya. Ini nya dibagi dengan 1 dikurang 0,5 data cycle-nya. Jadi data cycle itu nilainya dari 0 sampai 1 ya. Kadang ditulis untuk persen 0 sampai 100% atau dalam bentuk angka biasa 0 sampai 1. Jadi 0,5 itu artinya 50%. 50%. Ya, ini kalau dipegang mungkin lebih baik lagi. Oke. Ada muncul formulanya sini. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silahkan tulis di Google Classroom. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditulis di Classroom-nya ya. Akan isi di pertemuan 8. Ya, boleh diisi di sini. Oke, ini ada komutasi. Komutasi ini proses SCR-nya off. Oke, jadi pertanyaan bisa nanti sekian kuliah ini. Sekian kuliah kali ini, teman-teman silakan tulis pertanyaannya di Google Classroom. Ketemu lagi kita bahas tentang buck-boost gabungan dari buck-boost converter. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.